Bab 2256. Ketika Tuan Guntur Ungu mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa pada Lin Tian. Wah, kerjasama tidak seperti ini. Lalu mengapa saya harus percaya bahwa Anda benar-benar dapat bekerja sama? Lin Tian tersenyum pada Tuan Guntur Ungu, dan Tuan Guntur Ungu ragu-ragu dan berkata, jadi ayo pergi bersama. Bagaimana? Kau tidak takut aku akan mengadu domba kamu? Lin Tian menertawakan Tuan Guntur Ungu, dan Tuan Guntur Ungu tertawa dan berkata, turun bersama, ingin lubang, juga berlubang bersama. Bagus, Lin Tian selesai, melangkah ke awan hitam, lalu perlahan jatuh, dan melayang di udara pada jarak tertentu, berkata kepada Iblis Guntur Ungu Zun sambil tersenyum, bisakah kamu turun? Iblis Guntur Ungu Zun sedikit gelisah, dan iblis suara besar itu mengingatkan, hati-hati, sisi lain, tidak mudah untuk menyelesaikannya. Mendengar ini, Tuan Guntur Ungu menarik napas dalam-dalam, lalu turun dengan hati-hati, dan menjaga Lin Tian. Lin Tian tertawa dan menatapnya yang jatuh satu persatu sampai sejajar. Kemudian Tuan Guntur Ungu berkata, ayo pergi. Iya, Lin Tian selesai, dan keduanya terus jatuh. Kemudian, napas mereka menjadi semakin lemah, dan orang-orang di atas kepala mereka bergumam. Lihat, kekuatan mereka telah melemah, tempat ini benar-benar aneh. Pada saat ini, mereka bertemu gunung satu demi satu, dan napas mereka telah mencapai tingkat yang sangat rendah, seperti orang biasa. Namun, mulut iblis Guntur Ungu itu tersudut. Wah, kamu sudah selesai. Aku sudah selesai, ya, di sini kamu dan aku melemah, tapi aku masih jauh lebih kuat darimu. Tuan Guntur Ungu tersenyum pada Lin Tian. Apakah kamu yakin kamu jauh lebih kuat dariku? Omong kosong, kamu seperti manusia sekarang, dan aku, setidaknya itu adalah kekuatan iblis. Lin Tian tahu bahwa iblis itu adalah peri, tetapi Lin Tian menertawakannya, saya menyarankan Anda, jangan punya ide lain, atau Anda akan menyesalinya. Penyesalan, konyol, bagaimana saya bisa menyesalinya? Tuan Guntur Ungu tidak peduli sama sekali, tetapi Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, kalau begitu kamu bisa melihat. Orang-orang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Lin Tian. Pada saat berikutnya, nafas Lin Tian akan dikembalikan ke Raja Abadi, yang juga merupakan Raja Abadi Bintang 6. Tuan Guntur Ungu menatap pemandangan itu. Kamu. Orang-orang di udara terkejut. Beberapa dari mereka berkata dengan demensia, bagaimana dia pulih? Lin Tian menertawakan iblis Guntur Ungu. Sebenarnya, kekuatan di sekitarku tidak berpengaruh sama sekali padaku. Tapi aku melihatmu melemah sepanjang waktu. Tuan Guntur Ungu berkata dengan marah, tetapi Lin Tian tersenyum padanya. Itu karena aku sengaja berpura-pura menunjukkannya padamu. Setan Guntur Ungu Zun sangat marah sehingga dia ingin menatap Lin Tian seperti marah. Kamu, pembohong besar. Aku baru saja bilang kalau punya ide lain, kamu akan menyesalinya, tapi kamu tidak mau mendengarkan, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Lin Tian tersenyum sedikit, dan kemudian dia berjuang dengan kekosongan. Di mana Raja Guntur Ungu bisa melawan, dia dipukuli untuk terbang di tempat, dan Raja Hantu menempelkan dirinya padanya. Wajah Tuan Guntur Ungu sangat berubah. Ada apa? Lin Tian menertawakan Tuan Guntur Ungu. Kemarilah, biarkan aku melihat baik-baik ingatanmu. Tuan Guntur Ungu terlihat jelek, tetapi juga memelototi Lin Tian. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Tian tidak peduli. Dia langsung masuk ke segel jiwa, melihat ingatannya satu persatu, dan akhirnya mengeluarkan gambar itu. Gambar ini, bagaimana kamu mendapatkannya? Suatu hari ketika saya sedang berlatih, tiba-tiba itu menimpa saya. Tuan Guntur Ungu tahu bahwa tidak ada gunanya berbohong, jadi dia harus mengatakannya. Oh, tiba-tiba di depanmu? Ya, saya sangat bersemangat ketika saya jatuh, tetapi saya tahu bahwa sulit untuk mengandalkan kekuatan saya sendiri. Jadi saya menemukan iblis lain dan mendiskusikan cara, dan akhirnya menemukan kota kerajaan iblis, dan saya tahu bahwa kombinasi tanah kerajaan iblis dapat membuka istana iblis. Lin Tian berpikir keras, dan iblis Guntur Ungu berkata, aku mengatakan yang sebenarnya, aku tidak menipumu. Aku tidak bilang kamu berbohong padaku, tapi benda ini tidak bisa datang kepadamu tanpa alasan. Kecuali orang itu terlalu kuat, kamu tidak dapat menemukannya. Aku sudah sangat kuat, dan aku tidak akan tahu apakah seseorang akan mengirim sesuatu kepadaku. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tertawa, itu karena dia jauh lebih kuat darimu. Bahkan mungkin seorang pria dari kerajaan ilahi. Apa? Raja Guntur Ungu terkejut, tetapi Lin Tian berpikir keras. Sampai gunung itu memiliki bau aneh,
dan Lin Tian Xiao berkata, "Mari kita lihat apa yang disebut istana iblis itu. Apakah benar-benar ada istana sihir di sini?" Tuan Guntur Ungu itu pandai dalam keajaiban, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Itu bisa membuat orang kehilangan kekuatan. Ini tidak mudah, jadi apakah penting untuk memiliki istana ajaib?" Tapi Tuan Guntur Ungu bertanya-tanya, "Tapi bukankah kamu baik-baik saja? Aku punya keinginanku." Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia mulai berjalan di gunung. Saat ini, Zilei sangat tertekan, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikuti Lin Tian sebagai junior. Orang-orang di udara saling memandang, dan seseorang berkata, "Sekarang, apa yang bisa saya lakukan?" "Apa yang bisa saya lakukan? Tunggu dan lihat apakah mereka mengetahuinya." Ada cara iblis Zun yang tidak berdaya, dan iblis suara besar Zun melihat bahwa iblis Guntur Ungu Zun dijatuhkan oleh Lin Tian. Dia tampak jelek, sialan. Untuk Lin Tian, dia melemparkan bayangan ajaib di sana, dan mencarinya di gunung. Akhirnya, dia menemukan lubang kecil di suatu tempat. Lubang ini dapat membiarkan 2 atau 3 orang masuk dan keluar, dan Lin Tian berdiri di sana, menatap gas jahat yang muncul darinya dan berkata, "Itu harus ada di dalam. Akan ada berita tentang istana iblis di dalamnya?" Tuan Guntur Ungu bertanya dengan cemas, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Pergi, aku tidak tahu." Tuan Guntur Ungu khawatir, terutama ketika dia berada di dekat gua, dia menemukan bahwa kekuatannya sangat melemah. Lin Tian melangkah selangkah demi selangkah, dan Tuan Guntur Ungu akhirnya menggigit giginya dan mengikutinya. Sekitar seperempat jam kemudian, Lin Tian dan Tuan Guntur Ungu datang ke bagian terdalam gua, dan ada plakat di sana. Istana Iblis, Setan Guntur Ungu menghormati masa lalu. Wajah demensia mengambil plakat. Bagaimana cara meninggalkan plakat? Tidak semudah itu. Lin Tian menatap plakat itu dan tenggelam dalam pikirannya. Tuan Guntur Ungu bingung, tetapi dia meletakkan plakat itu dan melihat ke dinding gua di mana-mana. Sepertinya tidak ada yang istimewa di sini kecuali ketidakmampuan untuk mengerahkan kekuatannya. Jika kamu tidak bisa mengerahkan kekuatanmu, itu akan sangat kuat. Lin Tian selesai, datang ke area tengah, memejamkan mata, dan kemudian menggunakan ruang untuk mengintip. Tuan Guntur Ungu tidak tahu apa yang dilakukan Lin Tian, jadi dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, Lin Tian tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum. Ada misteri di sini. Rahasia tersembunyi, ya, ruang ganda. Lin Tian selesai, dan menyerang ke beberapa arah. Setelah beberapa saat, ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Tidak hanya itu, bahkan seluruh gunung mulai bergetar. Tetapi Lin Tian dan Tuan Guntur Ungu menemukan bahwa tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba tumbuh tinggi, dan bebatuan di atas kepala mereka juga terbelah, menunjukkan retakan besar, yang membuat mereka bangkit dengan batu besar dan bergegas keluar dari luar. Bab 2257. Pada saat ini, ada sebuah istana besar di luar, dan ada plakat yang tergantung di istana, yang hanya Istana Iblis. Pada saat yang sama, ada cahaya warna yang ditaburkan di istana, membuatnya terlihat sangat megah, dan iblis di awan, satu persatu, terkejut. Beberapa orang juga mendemensia cara, "Ini, apakah istana iblis? Haruskah kita turun?" Beberapa orang siap untuk bergerak, sementara yang lain siap untuk bergerak maju. Ketika dia mencapai dasar, pria itu menemukan bahwa kekuatan untuk membatasi orang telah menghilang, jadi dia menangis dengan penuh semangat, "Tidak apa-apa." Setan lain juga telah jatuh, dan iblis suara besar mewaspadai Lin Tian, dan mata mereka telah menatap Lin Tian. "Masuk." Lin Tian tersenyum pada Tuan Guntur Ungu, dan Tuan Guntur Ungu menantikannya, sampai Lin Tian mengatakan ini, dia menarik napas dalam-dalam dan pergi ke depan. Orang lain melihatnya dan mengikutinya sampai setelah sekian lama, semua orang datang ke istana. Ada rak buku di mana-mana, dan ada banyak buku di rak buku, tetapi ada kekuatan yang kuat di dalam buku. Orang-orang itu tidak bisa membukanya sama sekali dan tidak bisa mengetahuinya. Lin Tian penasaran tentang bagaimana istana iblis itu datang. "Tuanku, ada kekuatan untuk memblokir semuanya di sini. Saya tidak bisa memeriksanya sama sekali." Pada saat ini, lelaki tua kecil itu berencana untuk memikirkan Lin Tian dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Lin Tian maju dan mengambil sebotol obat dan berkata, "Kekuatan ini bukan apa-apa." Ketika suara itu jatuh, Lin Tian menyerap kekuatan di sekitar botol, dan kemudian botol itu jatuh ke tangan Lin Tian. Semua orang segera menunjukkan kecemburuan mereka, dan mereka ingin menyanjung Lin Tian.
Tetapi ketika mereka berpikir bahwa Lin Tian telah menipu mereka, mereka tidak berani maju. Tapi Tuan Guntur Ungu gelisah di dalam hatinya dan matanya cerah. Ini, bisakah kamu memberi kami beberapa? Lin Tian kehilangan botolnya. Itu hanya pil ajaib biasa, saya tidak bisa melihatnya. Tapi Tuan Guntur Ungu melihat pil di dalamnya dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih banyak. Orang lain juga menginginkannya, terutama lelaki tua kecil itu berkata, Tuanku, saya akan mengikuti Anda dulu, bisakah kamu memberiku beberapa? Lin Tian melepaskan bayangan ajaib, menyerap kekuatan di sekitarnya satu persatu, dan berkata, aku akan mengambilnya dulu, lalu aku akan memberikannya padamu. Iya, semua orang mengangguk liar. Tetapi Lin Tian memilih beberapa botol satu persatu, dan hati mereka meneteskan darah. Adapun Lin Tian, dia memilih 4 jenis pil ajaib, angin, guntur, cahaya, gelap. Karena bahan obat yang terkandung dalam pil ini unik bagi para dewa, dan kekuatan atribut dari bahan obat ini tidak lebih buruk dari iblis. Jadi Lin Tian, setelah menyerap angin satu persatu, dipromosikan menjadi Raja Abadi Bintang 7, Tahta Abadi Leixi, dan kemudian Lin Tian menyerapnya lagi. Dengan cara ini, Lin Tian berubah dari angin Raja Abadi Bintang 6 ke Raja Abadi Bintang 9 dan Raja Abadi Gelap. Namun, ada beberapa obat dengan sifat gelap di sini, jadi Lin Tian tetap berada di Raja Peri Bintang 9, tidak dapat terus berdampak. Lin Tian harus berkata kepada orang-orang, oke, minum sisa pil. Orang-orang itu sangat senang sehingga mereka maju satu demi satu. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, mereka yang belum berpaling kepadaku tidak boleh disentuh. Iblis suara besar Zun sangat marah, dengan apa yang? Lin Tian tersenyum pada mereka dan berkata, kalau begitu tanyakan kepada mereka. Pada saat ini, Raja Guntur Ungu berdiri di sini di Lin Tian secara alami, jadi dia berkata kepada iblis suara besar, kalian semua ikut, bagaimanapun, tidak ada kerugian. Sayang sekali bagi mereka membiarkan iblis ini tunduk pada Raja Peri. Jadi orang-orang ini terlihat jelek satu persatu. Apa yang kamu pikirkan? Tuan Guntur Ungu berkata dengan dingin. Dan Tuan Guntur Ungu adalah yang terkuat. Orang lain melihat bahwa dia berbicara untuk Lin Tian, jadi orang-orang itu harus berpaling kepadanya satu persatu. Bahkan jika suara iblis, juga sangat tidak berdaya untuk melihat Lin Tian, dengarkan kamu, itu. Itu bagus, Lin Tian tersenyum pada iblis suara besar itu. Kemudian Lin Tian memasukkan segel jiwa ke dalam tubuh manusia, dan kemudian membiarkan mereka memilih ramuan. Tapi Tuan Guntur Ungu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, itu, naskah rahasia itu, bisakah kamu juga melepaskannya? Lin Tian menertawakan mereka, itu semua adalah metode ilahi, dan mereka perlu digunakan oleh dewa, dan Anda bisa mendapatkannya secara gratis. Lebih baik tidak membuang waktu. Ah, benarkah? Tuan Guntur Ungu agak tersesat, yang lain bahkan lebih tertekan. Bagaimanapun, mereka datang ke sini untuk mendapatkan pil ajaib dan beberapa mantra yang kuat. Lin Tian tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada mereka. Sebaliknya, dia berjalan di sekitar sini dan melihat ke dinding dan berkata sambil tersenyum, jika kamu menginginkan mantra itu, sebaiknya kamu memilihnya. Orang-orang lewat satu demi satu dan melihat beberapa batu kecil mengambang di dinding. Dan batu-batu kecil ini melintas dan bahkan memiliki kekuatan yang kuat. Ini, ada apa? Adapun Lin Tian Xiao, dia berkata, jika orang menjadi abadi, mereka tidak dapat menggumpalkan yang abadi. Mereka dapat menyempurnakan yang abadi, dan kemudian menjadi abadi, dan para dewa itu sama. Jika makhluk abadi atau iblis ingin menjadi dewa, mereka harus memiliki yang abadi, dan ini adalah. Semuanya kaget. Beberapa dari mereka tergagap dan berkata, benarkah jika kita menyerapnya, kita bisa menjadi dewa? Secara teori, tetapi akan memakan waktu dan bakat untuk menyerap keilahian. Waktu dan bakat, beberapa orang menderita demensia, dan Lin Tian Xiao berkata, bakatnya bagus, mungkin tidak akan memakan waktu 10 tahun untuk diserap, tetapi bakatnya tidak bagus, diperkirakan ribuan tahun, mungkin tidak dapat menyerap dengan baik. Ini menuangkan air dingin di tempat, tetapi Tuan Guntur Ungu berkata, tidak peduli apa, kami ingin mencoba. Yang lain berkata, ya, lebih baik mencoba daripada tidak. Lin Tian memandangi iblis-iblis ini dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kamu harus menyempurnakan, tetapi sebaiknya kamu memilih atributmu sendiri. Orang sangat senang dan terburu-buru memilih. Lin Tian tidak tertarik pada keilahian,
karena tidak ada keilahian yang tersembunyi, jadi dia tidak tinggal di sini, tetapi terus berkeliaran. Pada saat ini, ada nafas samar di pilar batu di aula utama, dan Lin Tian pergi dengan rasa ingin tahu, melihat pilar batu dengan hati-hati, dan menemukan bahwa roh binatang disegel di pilar batu. Itu hanya roh binatang itu, kelihatannya lemah, tapi Lin Tian meletakkan tangannya di pilar batu dan mulai berkomunikasi satu sama lain dengan kesadaran. "Mengapa kamu di sini?" Lin Tian menanyakannya, dan roh binatang itu terkejut melihat seseorang merasakan dirinya sendiri dan berkata, Aku disegel di sini." Orang-orang, Tuhan manusia, iya, sisi lain terdengar ramah, tetapi Lin Tian penasaran, sisi lain menyegel apa yang kamu lakukan? "Biarkan aku menunggu di sini." Orang, Lin Tian lebih penasaran, dan jiwa hewan itu berkata, "Katakanlah, ada seorang pria bernama Lin Di yang akan datang ke sini dan menemukanku." Wajah Lin Tian tiba-tiba berubah. "Apakah kamu tahu siapa pria itu, dan napasnya, dan pencapaian, atau penampilan?" Pihak lain malu. "Saya tidak tahu apa-apa." "Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa." Lin Tian langsung tertekan. Bab 2258, sisi lain ramah. Tetapi Lin Tian berkata kepadanya, "Saya Lin Di, jadi apakah orang itu memberitahu Anda, apa yang harus saya lakukan ketika saya kembali?" "Ah, apakah Anda Lin Di?" Sisi lain jelas terkejut, dan Lin Tianen berkata, "Ya, saya." Roh itu ragu-ragu. "Dia," katanya, "kamu tidak akan pernah tahu siapa dia, dan apa yang dia katakan, adik bela dirimu." "Adik perempuanku apa?" Lin Tian berkata dengan dingin. Roh binatang itu merasa malu, "Aku tidak mengingatnya dengan cermat, jadi..." Lin Tian sedang terburu-buru, dan itu tergantung pada ingatan jiwa hewan. Namun, banyak ingatan tentang jiwa hewan yang terhapus, yang membuat Lin Tian mengerutkan kening, bukan karena kamu tidak mengingatnya dengan cermat, tetapi dia menghapus beberapa ingatanmu. "Ah, menghapus ingatan saya?" Lin Tian tidak banyak bicara, tetapi dia memikirkan satu hal, di mana dua hewan yang terbang ke negeri dongeng bersama Nangong Yan dan lainnya. "Bisakah kamu membiarkanku keluar?" Binatang itu, tiba-tiba penasaran, bertanya pada Lin Tian, dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Membiarkanmu keluar?" "Ya, saya tidak ingin terjebak di sini." Binatang itu panik dan berkata. Lin Tian memikirkannya dan menelan kekuatan pada segel terlebih dahulu. Tetapi dalam proses menelan, binatang itu tiba-tiba bergegas ke tubuh langit hutan, dan masih berenang di tubuh langit hutan, menabrak ruang kesadaran langit hutan, dan menatap jiwa langit hutan. "Haha, jiwamu. Aku menginginkannya." Roh binatang itu menjadi gila. Kemudian roh binatang itu berubah menjadi bayangan besar, dan berdiri di depan hutan seperti raksasa. Tapi Lin Tian menatap binatang itu dan berkata sambil tersenyum, "Aku belum melepaskannya, jadi kamu baru saja bergegas ke tubuhku. Apa maksudmu?" "Wah, ini sangat sederhana. Aku hanya bisa bertahan jika aku membunuhmu." Roh binatang itu berkata dengan bangga. "Bunuh aku?" "Ya," orang dewasa itu berkata. "Selama aku membunuhmu, aku bisa pergi dari sini." Roh binatang itu berkata dengan bangga. Tapi Lin Tian menatap binatang itu dan berkata sambil tersenyum, "Aku telah melihat semua ingatanmu." "Apa yang kau lihat, Nak, adalah apa yang aku tunjukkan kepadamu dengan sengaja. Apakah menurutmu apa yang kamu lihat itu benar?" Roh binatang itu tertawa. "Aku tahu, beberapa benar, beberapa salah, tapi aku bisa melihat melalui percakapanmu dengan orang itu." Lin Tian tersenyum, dan kemudian menunjukkan proses jiwa hewan berbicara dengan pria di depannya. Ketika roh binatang itu mengetahui bahwa Lin Tian tahu sebelumnya bahwa dia akan berurusan dengannya, dia bertanya-tanya, "Kamu sudah tahu, mengapa kamu berani menyelamatkanku?" "Bantu kamu? Saya hanya ingin Anda mengatakannya." Lin Tian berkata dengan percaya diri, dan jiwa hewan itu tertawa, "Kalau begitu kamu terlalu sombong." "Kesombongan, bukankah?" Roh binatang itu dengan cara yang penuh kemenangan, dan Lin Tian memandangi roh binatang itu dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu kamu coba. Aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan." Roh binatang membuat suara, lalu bergegas ke Lin Tian untuk menyerang jiwa Lin Tian, tetapi tidak peduli bagaimana roh binatang itu menyerang, Lin Tian tidak memiliki apa-apa. Jiwa binatang bertanya-tanya, "Mengapa bukankah jiwamu memiliki apa-apa?" "Karena, kamu terlalu lemah." "Tidak mungkin, aku Warcraft pertama di dunia Warcraft, Telan Warcraft." "Menelan Warcraft, namanya sama sekali tidak cocok dengan Anda." Lin Tiana menertawakannya, dan binatang yang menelan itu marah. "Aku akan menelan jiwamu sekarang." Setelah itu, pihak lain membuka mulutnya dan bersiap untuk menelan jiwa Lin Tian.
Tetapi pada saat ini, telapak tangan Lin Tian terkondensasi dan dikosongkan, dan dia memukul binatang layang-layang itu dengan keras. Menelan Warcraft berteriak di tempat, lalu menatap Lin Tian dengan marah, "Wah, kamu! Bukankah pria itu mengingatkanmu bahwa jiwaku kuat?" Lin Tian menertawakan binatang itu. Menelan jalan napas Warcraft, katanya, "Tapi aku tidak percaya kamu hanya seorang raja peri. Apa yang begitu kuat? Meskipun tubuhku adalah raja abadi, jiwaku jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan." Lin Tian menertawakan binatang itu. "Jangan percaya," dan tatap Lin Tian, "Wah, sudah kubilang, aku tidak takut padamu." Selesai mengatakan, Warcraft yang menelan ini siap untuk menyerang Lin Tian lagi, tetapi Lin Tian tidak peduli. Dia menertawakan Lin Tian dan berkata, "Hanya kamu ingin menyerang saya." Menelan Warcraft gagal lagi dan diserang oleh Lin Tianxu. Dia sangat khawatir sehingga dia berencana untuk pergi dari sini dan kembali ke pilar batu. Tapi dia merasa mudah untuk masuk dan sulit untuk keluar, yang membuatnya takut untuk melompat-lompat. "Nak, biarkan aku keluar. Menurutmu di mana aku berada? Datang jika Anda mau, Anda ingin pergi." Lin Tian menertawakan binatang itu. "Saya adalah Warcraft pertama di dunia Warcraft, tidak ada yang bisa menghentikanku." Selesai berkata, menelan Warcraft gila terburu-buru, dan Lin Tian mencibir, "Saya pikir, Anda harus istirahat." Kemudian Raja Hantu memasuki ruang kesadaran, dan menabrak dari Warcraft yang menelan ini, dan Warcraft yang menelan itu dikendalikan oleh Raja Hantu ini di tempat. Bagaimana? Ketika Lin Tian melihat bahwa itu terkendali, dia tersenyum pada burung layang-layang, dan burung layang-layang itu menatap Lin Tian dengan marah. "Wah, sudah kubilang, kamu tidak bisa mengendalikanku." Apakah itu? Setelah Lin Tian selesai, dia mulai memerintahkannya untuk datang, dan binatang menelan itu mendatangi Lin Tian sedikit. Nah, apa yang terjadi? Itu menelan Warcraft untuk kehilangan warna besar, tetapi Lin Tian benar-benar berkata, "Kamu telah dikendalikan olehku." "Kamu," katanya, "ayo." Lin Tian tersenyum aneh, dan binatang itu penasaran tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian, sampai Lin Tian memasuki segel jiwa, menyaring semua ingatannya dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah ingatanmu yang sebenarnya. Dasar, ayo, buat kontrak, atau kamu tidak akan berharga." Lin Tian berkata kepadanya, dan binatang itu terkejut, "Apa, menandatangani kontrak? Tidak bisakah kamu? Jika aku ingin memesannya, aku sudah memesannya dengan orang itu, dan aku akan menjemputmu secara bergantian." Binatang yang menelan itu berkata dengan marah. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Itu karena dia ingin memanfaatkanmu untuk membunuhku, jadi dia menahanmu. Tapi apa nilaimu bagiku?" Anda, menelan Warcraft tidak bisa berkata-kata, dan Lin Tian tidak ingin berbicara omong kosong, jadi dia berkata kepadanya, "Jika kamu tidak setuju denganku nanti, maka aku harus membunuhmu." Perintah itu menelan Warcraft untuk marah setengah mati, tetapi akhirnya berkompromi, dan Lin Tian membuat kontrak. Dengan cara ini, binatang itu sepenuhnya dikendalikan oleh Lin Tian. Setelah Lin Tian memasukkannya ke dalam buku hantu, dia kembali ke akal sehatnya dan melihat orang-orang yang telah memilih keilahian dan mulai memurnikan. Lin Tian berpikir, orang itu, dia membuat istana sebesar itu hanya untuk berurusan denganku. Hal ini membuat Lin Tian merasa aneh, bahkan penasaran apakah ada pertanyaan yang lebih besar, tetapi sekarang tidak ada yang bisa memberinya jawaban. Lin Tian hanya bisa bertanya kepada Warcraft yang menelan itu, "Katakan, sudah berapa lama kamu terjebak?" Bab 2259 menelan Warcraft tahu bahwa Lin Tian memiliki ingatannya sendiri, jadi dia tidak berani berbohong dan dengan jujur menjawab, "Seharusnya 10.000 tahun." Ketika Lin Tian memahami ini, dia menyingkirkan buku-buku hantu dan pergi ke publik. Orang-orang itu berkonsentrasi untuk menyempurnakan keilahian, tetapi mereka tidak punya waktu untuk berbicara dengan Lin Tian. Lin Tian tahu bahwa orang-orang ini tidak dapat disempurnakan untuk sementara waktu, jadi dia melihat orang-orang itu, "Aku akan pergi dulu, kamu memperbaiki perlahan." Mendengar bahwa Lin Tian akan pergi, orang-orang ini senang. Bagaimanapun, Lin Tian mengerikan, tetapi di permukaan, dia pura-pura tidak menyerah. "Lindi, apakah kamu akan pergi?" "Lindi, apakah kamu tidak menemukan keilahian?" "Kaisar Lin, ada cara ajaib, apakah kamu tidak memiliki penampilan yang bagus?" Tetapi Raja Guntur Ungu berkata, "Wah, meskipun kamu mengendalikanku, aku lebih tua darimu, jadi aku masih memanggilmu anak laki-laki. Siapa namamu? Ini urusan Anda. Saya tidak peduli." Lin Tian tidak peduli tentang itu.
Tetapi Tuan Guntur Ungu menatap Lin Tiandao. Saya pikir istana iblis ini tidak sederhana, jadi Anda bisa tinggal dan belajar lebih banyak. Sesuatu yang tidak sederhana telah dihapus oleh saya. Lin Tian menjawab langsung, dan semua orang terkejut. Pada saat ini, guntur dan kilat bergulir di luar, dan angin serta awan bergelombang. Di aula utama, angin dan ombak langsung berada di luar, membuat rak buku dan buku di mana-mana berguling-guling. Ada apa? Semua orang terkejut, dan kemudian guntur dan kilat berderak di luar, dan hujan lebat bahkan berderak. Ketika mereka tersesat, mereka penasaran dengan apa yang terjadi. Pada saat ini, Lin Tian keluar dan melihat pemandangan di luar. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak percaya apa yang terjadi. Ada banjir di sekitar gunung, dan langit penuh dengan guntur dan badai. Ketika mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, tawa terdengar dari udara. Apakah kamu menyukai dewa-dewa ini? Orang-orang penasaran dengan suara itu, tetapi Lin Tian berkata dengan dingin, keluar. Aku ada di dunia ini, tapi kamu tidak dapat menemukanku. Suara itu lucu, dan Lin Tian memejamkan mata dan mulai menggunakan ruang untuk mengintip. Lindi, aku tahu kamu menjelajahiku, tapi aku tidak di sini secara fisik. Saya hanya meminjam kesadaran untuk memanfaatkan cuaca dan membuat suara. Jadi tidak mungkin bagimu untuk menemukanku, karena hujan, batu, angin, dan guntur di sini adalah aku dan akulah mereka. Jangan beritahu aku siapa kamu, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Tian berkata dengan dingin, tetapi suara itu berkata sambil tersenyum. Aku tahu, tapi sebelum kamu mengenalku, aku pasti akan melemparkanmu. Lin Tian melihat sekeliling dengan dingin. Kalau begitu tunggu. Aku akan menunggu. Tapi lihat ke belakangmu, suaranya lucu, tapi Lin Tian berbalik. Pada saat ini, semua iblis, satu persatu, memiliki mata merah, seolah-olah mereka telah kehilangan diri mereka sendiri. Sementara Lin Tian mengerutkan kening, sudahkah kamu mengendalikan mereka? Salah, para dewa mengendalikan mereka. Lin Tianjing bangkit, dewa-dewa ini, dan kesadaran diri. Ya, saya sangat selektif dan sadar. Cukup gunakan pengganti ding cuaca untuk merangsang mereka sedikit, dan mereka akan menjadi bumerang. Lin Tianing berkata, ribuan, Lindi, sangat kuat bahwa kamu bisa datang ke sini dengan aman dan membunuh semua iblis. Jadi aku harus mengagumimu. Sepertinya kamu dan aku memiliki banyak kebencian. Iya, sangat besar, cukup besar. Aku ingin membunuhmu, tapi kupikir akan lebih menarik untuk bermain denganmu perlahan, terutama adik bela diri kecilmu. Wajah Lin Tian berubah. Di mana dia? Dia, bukankah kamu mati ketika kamu melakukan perampokan? Pihak lain tertawa, dan Lin Tianleng berkata, mengapa saya tidak dapat menemukannya di kerajaan hantu, bahkan aula reinkarnasi? Beberapa hal, terlalu dini untuk memberitahumu, mungkin bukan hal yang baik, jadi, lebih baik menjelajah perlahan sendiri. Tetapi sebelum itu, aku harus membiarkan iblis ini membersihkanmu, biarkan kamu merasakan rasa dikepung. Setelah itu, iblis keluar satu demi satu, dan Lin Tian cukup beruntung untuk memberi beberapa orang segel roh dan raja hantu, jadi Lin Tian memberi perintah, dan iblis saling menyerang. Tapi suara di udara tertawa, kamu bisa mengendalikan jiwa mereka. Itu saja, Lin Tian berkata dengan dingin. Tetapi suara itu berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan menyerahkan jiwa mereka dan membiarkan roh para dewa menduduki mereka. Setelah itu, iblis berteriak satu persatu, dan kemudian seluruh orang berubah menjadi yang lain. Beberapa orang, tetapi juga melihat tubuh mereka sendiri, dengan cara yang menghina, bagaimana Tuhan Bahkan bukan Tuhan, apa yang kamu lakukan, apakah tubuh iblis yang begitu sampah? Lin Tian tahu bahwa ini adalah dewa, dan secara alami membenci mereka. Pada saat ini, suara itu menertawakan orang-orang ini, bunuh orang-orang di depanmu. Orang-orang itu segera menatap Lin Tian. Mereka dapat melihat bahwa Lin Tian hanyalah seorang ratu peri. Beberapa orang meragukan, dia hanya seorang raja peri. Xian Wang, apakah kamu ingin kita bertarung? Apakah mie ini terlalu kecil? Penguasa suara itu mendengar bahwa orang-orang ini sangat meremehkan Lin Tianhou. Dia segera tertawa dan berkata kepada Lin Tian, lihat, tidak ada yang meremehkanmu, Lindi. Saya tidak perlu dipandang rendah. Lin Tian tidak peduli sama sekali, dan suara itu segera memerintahkan orang-orang itu, siapa? Jika aku bisa membunuhnya, aku akan membiarkannya pergi. Ketika mereka mendengar ini, mereka sangat senang, jadi mereka menyerang satu demi satu,
tetapi bayangan Lin Tian menyebar dan membiarkan orang-orang ini bertarung di udara secara langsung. Tanpa diduga, itu tikus, bukan tikus yang menghindar. Orang-orang ini meremehkan Lin Tian, dan Lin Tian melihat ke langit dan tertawa. Meskipun kamu telah membunuh roh di tubuh mereka masih ada. Tubuh, sekarang mereka semua berada di bawah kendali ketuhanan. Suara langit berkata sambil tersenyum, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, maaf, tubuh orang-orang ini telah lama berada di bawah kendaliku. Kamu hanya mengendalikan roh, bukan tubuh. Suara itu tidak percaya, tetapi Lin Tian tersenyum dan menatap orang-orang itu. Kamu melemparkan seranganmu ke langit. Alam bawah sadar orang-orang ini adalah mengabaikan provokasi Lin Tian, tetapi tubuh mereka tidak dikendalikan, dan mereka pergi keluar istana iblis dan menyerang langit di mana-mana. Sekelompok bajingan, meraung suara orang-orang itu ketakutan dan mengatakan mereka tidak bersungguh-sungguh, tetapi tubuh mereka tidak jujur dan menyerang langit. Suara itu meraung keras, kamu, semua memberiku untuk berhenti, tapi orang-orang ini tidak mendengarkan. Mereka mendengarkan Lin Tian, dan suara itu harus memberikan perintah kematian. Kamu, siapapun yang menyerang langit lagi, aku akan membunuhnya. Orang-orang ini juga ingin berhenti, tetapi tubuhnya benar-benar di luar kendali, terus menyerang langit dengan gila-gilaan, dan penguasa jalan napas suara, sialan. Bab 2260. Setelah suara itu memarahi, guntur dan kilat, berderak pada orang-orang ini, orang-orang itu, di tempat dihancurkan, Tuhan juga hancur. Lindi, lihat, ini adalah kekuatan saya, pria itu ilahi, dan Lin Tian sedikit terkejut ketika dia menatap para dewa dan tubuh. Karena keilahian, untuk menghancurkannya, itu harus menjadi kekuatan yang sangat kuat, belum lagi sisi lain hanyalah sebuah pikiran, atau menggunakan guntur untuk melakukannya. Memikirkan hal ini, Lin Tian melihat ke atas dan sekeliling, kamu pasti bukan orang biasa. Jika saya orang normal, saya tidak akan berada di sini. Yang lain tertawa, tetapi Lin Tian berkata, aku tidak peduli siapa kamu, cepat atau lambat aku akan menemukanmu. Oh, lalu Anda datang, tetapi apakah kita bisa meninggalkan ruang ini, kembali ke dunia iblis, kembali ke negeri dongeng adalah sebuah pertanyaan. Pria itu tertawa saat dia berbicara. Sangat mudah untuk keluar dari sini, Lin Tian berkata, lompatan, dan kilat di udara, angin dan hujan, semuanya menghantamnya dan terbelah. Tapi guntur dan kilat ini masuk ke dalam benda langit hutan, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan langit hutan. Adapun angin dan hujan, itu bahkan lebih tidak berguna. Suara itu bertanya-tanya, guntur ini bahkan bisa menghancurkan keilahian, tapi kamu baik-baik saja. Karena, aku jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Lin Tian tertawa dan menghilang di awan begitu dia bergegas ke langit. Dia juga menggunakan mengintip luar angkasa untuk menemukan jalan untuk pergi dan akhirnya kembali ke kota kerajaan iblis. Melihat kota yang kosong, Lin Tian mengerutkan kening, mengapa dia tidak datang? Kemudian pusaran air di atas kepalanya berangsur-angsur menghilang, dan Lin Tian penasaran untuk mengeluarkan gambar aslinya, tetapi ada beberapa kata besar yang tertulis di gambar itu, negeri dongeng menunggumu. Lin Tian berkedip, orang ini, kemudian Lin Tian menyingkirkan gambar itu, tetapi dia mulai berjalan di kota kerajaan iblis untuk melihat apa yang istimewa di kota itu dan mengapa pria itu tidak berani mengejarnya. Jadi Lin Tian mulai melepaskan bayangan ajaib untuk dicari di kota ini. Namun, tidak ada yang istimewa tentang kota ini kecuali bahwa bangunan-bangunan itu tidak akan dihancurkan dengan cara apapun. Tapi Lin Tian tidak menyerah. Dia juga mempelajari bangunan-bangunan ini dan menemukan bahwa ada kekuatan aneh di permukaan bangunan yang berasal dari bawah tanah. Bawah tanah, Lin Tian memikirkannya, dan sekali lagi dia bersembunyi di tanah, yang tidak memiliki apa-apa selain pilar batu besar. Lin Tian penasaran dengan pilar batu ini. Apa gunanya pilar batu ini, selain kesatuan kerajaan iblis dan daratan? Ini membuat Lin Tian tidak bisa membantu tetapi meletakkan tangannya di pilar batu, dan kesadarannya mulai berkeliaran di dalamnya. Sebelum ini, Lin Tian juga mencoba belajar, tetapi dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang pilar batu itu. Setelah setengah jam melempar, Lin Tian akhirnya mengetahuinya. Ada ruang independen di kolom batu, dan batu warna-warni mengapung di ruang tersebut. Saat ini, batu warna-warni menyebarkan cahaya warna-warni yang kuat, dan Lin Tian melihat Tedeya bergumam batu warna-warni dan bergumam, ini seharusnya batu warna-warni langit dan bumi. Batu-batu warna-warni langit dan bumi termasuk salah satu batu terkeras di dunia. Selain itu,
selama bahan seri bumi yang terhubung dengannya berada dalam kisaran tertentu, mereka akan menjadi sangat kuat. Oleh karena itu, tempat di mana batu-batu langit dan bumi berwarna-warni berada dapat membentuk ruang dan pertahanan yang keras, apalagi yang abadi, iblis, atau dewa, yang tidak dapat dihancurkan. Itu bayi yang baik, Lin Tian tidak bisa menahan keterkejutan, kemudian dia mengeluarkannya dan memadatkan bumi untuk memisahkan dirinya. Kemudian batu-batu berwarna-warni langit dan bumi dimasukkan ke dalam bumi untuk memisahkan dirinya. Tubuh yang terpisah dari bumi segera menjadi berwarna-warni dan bersinar, dan Lin Tian menemukan bahwa tubuh yang terpisah dari bumi sangat keras. Ini membuat Lin Tian tertawa, diperkirakan tubuh seperti itu bisa mengabaikan orang itu. Memikirkan hal ini, Lin Tian senang karena dia telah menemukan harta karun yang besar. Pada saat yang sama, dengan ini, Lin Tian dapat membiarkan Tu Fen Shen bola-balik melalui beberapa celah luar angkasa. Jadi Lin Tian membawa Tu Fen Shen keluar dari kota kerajaan iblis dan terbang ke kehampaan setelah datang ke dinding luar lagi. Saat ini, kerajaan iblis masih sangat jauh, tetapi Lin Tian tidak berencana untuk terbang begitu lambat. Sebaliknya, dia ingin menggunakan celah ruang dan lompatan ruang untuk sampai ke sana secara langsung. Oleh karena itu, Lin Tianben memasuki buku hantu, sementara Tu Fen menggunakan tubuhnya yang kuat untuk membuat retakan di tempat semula, dan kemudian seluruh orang memasuki celah. Saat ini, retakan itu semua adalah bila luar angkasa, dan bila itu mengenai tubuh Lin Tiantu, tetapi tidak ada yang terjadi. Ini membuat Lin Tian menarik napas ke belakang. Batu-batu warna-warni di dunia ini benar-benar luar biasa. Tidak hanya itu, Lin Tian juga bekerja sama dengan teknik lompat luar angkasa. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, dia mempersingkat perjalanan setengah tahun dan langsung kembali ke kerajaan iblis. Tapi Lin Tian tidak tinggal di sini karena dia akan kembali ke negeri dongeng. Jadi dia pergi ke negeri dongeng dari terowongan kerajaan iblis lagi. Tetapi begitu dia keluar dari negeri dongeng, dia dihentikan oleh sekelompok orang. Itu dia, menerobos koridor ajaib, seorang penjaga berteriak, dan yang lainnya mengepung Lin Tian. Pada saat yang sama, di kejauhan, ada seorang pria di atas rusa emas, dan para penjaga melihatnya dan berkata dengan hormat, "Tuan Lu. Ini orang yang kamu laporkan?" Pria itu bertanya sambil membelai janggut emas. "Ya, dia membawa 2 orang untuk masuk ke koridor ajaib." Lin Tian tahu bahwa mereka sedang berbicara tentang Nangong Yan dan Iblis Tong, sementara pria itu menatap Lin Tian. "Wah, saya orang yang bertanggung jawab atas gerbang di galeri iblis, Tuan Lu Jin. Apakah kamu Fana?" Lin Tian tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, sementara Lu Jinye berkata dengan bangga, "Ya, Fan Men. Ini waktu yang tepat, aku ingin menemukanmu manusia." Lin Tian menebak bahwa Mo Inir Talget ada hubungannya dengan pria itu, jadi dia langsung tertawa. "Tuan Lu Jin ragu, cari gerbang Fana kita?" "Iya." "Untuk apa?" Tuan Lu Jin tidak tahu mengapa Lin Tian ingin menemukan mereka. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Saya ingin menemukan pemimpin sekte Anda dan berbicara dengan saya." "Bicara denganmu? Betapa nakalnya Anda!" Bahwa Lu Jinye segera berteriak, dan Lin Tian mengabaikan, tetapi Lu Jinye marah. "Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membersihkanmu? Kamu bisa melakukannya." Lin Tian sekarang adalah Raja Abadi Bintang 9. Begitu takhta abadi dibuka, kekuatannya dapat meningkat berkali-kali lipat. Dia sama sekali tidak memperhatikan Kaisar Abadi di depannya. Lu Jinye mengandalkan Kaisar Abadi Bintang 9-nya, jadi dia mengancam, "Nak, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk meminta maaf." "Minta maaf? Mengapa?" "Karena kamu berani meremehkanku sekarang, dan kamu ingin menantangku." Tuan Lu Jin membutuhkan banyak wajah. "Sampah!" Tuan Lu Jin sangat marah, dan para penjaga berteriak satu demi satu. Beberapa orang tertawa, "Wah, kamu sudah selesai." "Itu benar. Tidak baik menyinggung Tuan Lu." Mendengar kata-kata orang-orang ini, Lin Tian terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia hanya mengambil satu telapak tangan dari udara. Tapi itu hanya satu telapak tangan. Lu Jinye terguncang dan terbang dari rusa emas. Dia juga mundur dan berguling beberapa kali, lalu jatuh dengan keras ke tanah, seperti katak yang berbaring tengkurap. Bab 2261. Semua orang tercengang di tempat. Tuan Lu Jinye bangkit dan berpikir bahwa dia bisa pingsan setelah mengenakan setelan jas. Tapi tepat setelah dia bangun, Lin Tian memiliki telapak tangan lain di udara. Tuan Lu Jinye ini jatuh ke tanah lagi. Orang-orang menarik napas.
beberapa orang sulit mengatur saluran. Ini, ada apa? Dia adalah Raja Peri, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Meskipun Lin Tian adalah Raja Abadi, dia memiliki 9 bintang. Selain itu, jika tahta abadi dibuka, itu dapat memberikan kekuatan berkali-kali. Oleh karena itu, pada saat ini, telapak tangannya yang kasual sebanding dengan Kaisar Abadi bintang 9, atau bahkan lebih kuat. Itu sebabnya Tuan Lu Jin tidak tahan dengan serangan Lin Tian sama sekali. Lin Tian menatap Lu Jin dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Terus?" Lu Jin yaitu khawatir dan menatap Lin Tian. "Wah, apakah kamu benar-benar berpikir aku mudah diganggu?" "Oh, apalagi yang ada, keluarkan saja." Lin Tian menatap Lu Jin dan tertawa. Tuan Lu Jin sangat marah sehingga dia bahkan menatap dengan marah dan memarahi dengan marah. "Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu." "Bunuh aku? Apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan ini?" Lin Tian menertawakan Lu Jin, dan dia bersenandung dan berteriak kepada rusa. Rusa emas ini segera bergegas ke Lin Tian, yang akan terbang. Tetapi Lin Tian seperti bayangan, ketika rusa emas menyerang, Lin Tian menghilang. Melihat ini, mereka tercengang dan tidak percaya itu benar. Lu Jin bahkan lebih terkejut, dan kemudian melihat sekeliling, dan kemudian hutan lain muncul, dan cahaya coklatnya bersinar. Lin Tian tersenyum pada Lu Jin dan berkata, "Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menyerang." Lu Jin menjawab, "Cari kematian." Setelah itu, Lu Jinye mengendalikan rusa, dan rusa itu bergegas ke Lin Tian sekaligus. Tetapi ketika rusa memukul Lin Tian dengan keras, tampaknya rusa itu menabrak sesuatu yang keras di atas, dan tanduk kepala rusa berdarah di tempat. "Ada apa?" Tuan Lu Jin terkejut, dan yang lain penasaran tentang bagaimana rusa itu tiba-tiba berdarah. Lin Tian menertawakan Lu Jin. "Apakah kamu masih di sini?" "Wah, jangan gila, aku akan menjagamu." Dengan itu, Lu Jinye berencana untuk membawa rusa itu pergi. Tetapi Lin Tian berkata, "Apakah kamu ingin pergi? Sudahkah Anda bertanya kepada saya?" Lu Jinye mengabaikannya dan berencana untuk pergi. Tapi Lin Tian, seperti bayangan, tiba di Lu Jinye dengan cepat. Tuan Lu Jin sangat ketakutan sehingga dia ingin menghilang. Tapi iblis Lin Tian mengelilinginya dan tersenyum padanya. "Aku tidak setuju denganmu." "Anda?" Lu Jinye panik. Tetapi Lin Tian tidak memberi pihak lain kesempatan, dan mulai menyerang Lu Jinye dengan gila-gilaan. Lu Jinye dipukul, digulung di tempat, dan akhirnya jatuh ke tanah, dan kemudian di tanah, tidak bisa memanjat. Raja Hantu melewati tubuhnya langsung, dan orang-orang penasaran tentang apa itu barusan. Adapun Tuan Lu Jin, dia ketakutan dan bertanya kepada Lin Tian, "Apa yang kamu lakukan padaku?" "Bukan apa-apa, itu hanya mengendalikan Anda." Kata-kata Lin Tian mengejutkan Tuan Lu Jin. "Apa?" Lin Tian tersenyum padanya. Apakah Anda terkejut?" Tuan Lu Jin terkejut, tetapi dia pikir Lin Tian mengintimidasi dirinya sendiri, jadi dia tergagap. Apakah kamu mengintimidasiku? Menakut-nakutimu? Apakah menurut Anda itu mungkin?" Lin Tian menertawakan Lu Jin, yang tiba-tiba panik dan berbalik untuk pergi. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Berhenti, berbalik dan turun." Sebelum ketiga perintah dijawab, Lu Jin mengikuti mereka satu persatu, berhenti, berbalik dan jatuh. Apa yang kamu inginkan?" Lu Jinye ini berada di sana dengan cara memarahi yang tertekan, dan Lin Tian tertawa melihatnya. "Aku berkata, aku ingin pergi ke gerbang, temukan tuan gerbangmu untuk mengobrol." Jika beberapa saat yang lalu, Lu Jinye pasti berpikir bahwa mimpi buruk Lin Tian, tetapi kekuatan Lin Tian barusan membuatnya sangat takut, jadi dia tergagap. "Aku akan membawamu ke sana. Tapi gerbangnya istimewa, jika Anda orang luar, apakah Anda bisa masuk atau tidak adalah hal yang sama. Aku akan mengurusnya sendiri. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Lin Tian menatap Lu Jinye dan berkata, "Apakah Anda yakin?" Tuan Lu Jin berkata, "Tentu saja." Tuan Lu Jin harus berkata, "Baiklah, aku akan membawamu." Tapi Lin Tian tidak yakin. Dia mengarahkan tangannya ke dahi Lu Jin, dan segel jiwa mengenai jiwa lawannya. Tuan Lu Jin tahu betapa mengerikannya jiwa Lin Tian. "Ayo pergi, sungguh bodoh." Lin Tian menertawakannya, tetapi Lu Jinye membawa Jin Lu bersamanya dan membawa Lin Tian pergi. Tetapi setelah berjalan sebentar, Lin Tian merasakan Nangong Yan memanggilnya, jadi dia mengeluarkan Nangong Yan. Nangong Yan merasakan roh abadi dan berkata dengan penuh semangat, akhirnya keluar. "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, kakak?"
Aku abadi bintang 9, bahwa Nangong Yan memamerkan jalan, dan Lin Tianhu meragukan, kamu ada di dalamnya, dan Tian Hanzu tidak menyerap banyak kekuatan dan memiliki kaisar abadi bintang 9. Tidak, dan itu hanya membawa saya keluar, itu menuntunmu. Ya, itu telah mencoba menuntunku keluar, Nangong Yan menjelaskan, dan Lin Tian penasaran, keluarkan. Nangong Yan mengeluarkan manik-manik dingin, dan manik-manik dingin mengirimkan udara dingin dan cenderung bergerak ke arah tertentu. Kapan ini terjadi? Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dan Nangong Yan berkata, barusan, tiba-tiba berubah. Lin Tian penasaran, jadi dia berencana untuk menyentuh mutiara dingin itu, tetapi hawa dingin mengalir ke tubuh langit hutan, dan ingin membawa Lin Tian ke suatu tempat. Jadi Lin Tian berkata, ayo pergi dan lihat, Nangong Yan berkata dengan penuh semangat, ya. Bahwa Lu Jinye tidak berani berbicara lebih banyak, hanya bisa mengikuti perlahan, mungkin setelah beberapa bintang, akhirnya tiba di planet yang makmur. Tapi Tuan Lu terkejut, apakah kamu yakin itu akan datang ke sini? Iya, Lin Tian mengangguk, dan Lu Jin bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa? Lin Tian menatap pendaratan Jin Ye dengan rasa ingin tahu, dan Lu Jin Ye berkata dengan canggung, bintang ini, yang disebut Fan Yunxing, dapat menemukan pintu masuk pria penggemar melaluinya. Apa? Lin Tianing bangkit lagi, dan segera memeriksa ingatan Lu Jin Ye, itu benar. Ini membuat Lin Tian bertanya-tanya dan menatap mutiara dingin surgawi. Ada begitu banyak bintang di dunia langit, tetapi mereka tidak menemukannya, tetapi mereka datang ke sini. Sepertinya ada sesuatu yang diinginkan mutiara dingin surgawi di gerbang fana ini. Nangong Yan bertanya, kakak, apa itu? Lin Tian tidak tahu untuk saat ini, jadi dia berkata tanpa daya, ya, aku tidak mengerti. Saya kira hanya ketika saya pergi ke Fanmen saya tahu apa yang terjadi. Nangong Yan tidak tahu betul, tetapi dia melihat ke jalanan yang sibuk dan langsung tertarik dengan pemandangan di sini. Lin Tian memandang Lu Jinye dan berkata, pimpin jalan.